Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Erviana dengan NIM 12620420132 dari kelas TMT 5C. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai penugasan latihan 4.1 mata kuliah analisis real. Oke, langsung saja. Yang nomor 4 yaitu buktikan bahwa untuk sebarang B anggota R, limit N mendekati tak hingga B per N sama dengan 0. Jadi di sini ada dua kondisi, di mana yang pertama adalah B sama dengan 0, dan yang kedua adalah B tidak sama dengan 0. Jadi untuk yang B sama dengan 0, maka B per N adalah barisan konsisten, 0, 0, 0, dan seterusnya. Jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, di mana M epsilon anggota dari bilangan asli, maka sedemikian hingga mutlak B per N dikurangi B kurang dari epsilon. Jadi karena B-nya sama dengan 0, maka ini juga sama dengan 0. Jadi mutlak B per N dikurangi 0 kurang dari epsilon untuk setiap N lebih besar daripada M epsilon. Jadi terbukti untuk kondisi B sama dengan 0, terbukti bahwa limit N mendekati tak hingga B per N sama dengan 0. Kemudian yang kedua, untuk B tidak sama dengan 0. Perhatikan bahwa mutlak B per N dikurangi B sama dengan mutlak B per N. Sama dengan mutlak B per N, di mana N-nya adalah anggota bilangan asli. Untuk membuktikan limit N mendekati tak hingga B per N sama dengan 0, perlu ditunjukkan bahwa mutlak B per N dikurangi B kurang dari epsilon, di mana setiap epsilonnya lebih daripada 0 dan N lebih besar dari sama dengan M epsilon. Oke, selanjutnya. Karena ada pernyataan bahwa mutlak B per N dikurangi B sama dengan mutlak B per N dikurang dari epsilon. Maka dari sini, dari pernyataan ini, kita peroleh bahwa tadi sudah dibuktikan bahwa mutlak B per N itu sama dengan mutlak B dibagi N kurang dari epsilon, di mana N-nya adalah bilangan asli. Nah, dari sini bisa dikalikan silang, yaitu N dikali epsilon itu lebih besar daripada mutlak B. Kemudian N lebih besar daripada mutlak B dibagi epsilon. Jadi ini sudah terbukti. Kemudian pilih M epsilon lebih besar dari mutlak B per epsilon untuk setiap N-nya lebih besar dari sama dengan M epsilon. Karena N lebih besar dari M epsilon, maka di sini juga menjadi pernyataan bahwa M epsilon juga lebih besar daripada mutlak B dibagi epsilon. Kemudian kita kalikan silang juga, bisa terbukti bahwa M epsilon dikalikan epsilon akan lebih besar dari mutlak B. Kemudian karena kita mencarikan epsilonnya lebih besar daripada mutlak B dibagi M epsilon. Oke, dari sini. Dari sini ada pernyataan, kemudian dari sini juga, dan yang ketiga yaitu yang ketiga adalah dari sini. Karena N-nya lebih besar dari M epsilon, maka di sini bisa kita kalikan dengan mutlak B dikalikan N lebih besar daripada mutlak B dikalikan M epsilon. Jadi kita ketahui bahwa mutlak B dibagi dengan M epsilon akan lebih besar dari sama dengan mutlak B dibagi dengan N. Nah, di sini terbukti bahwa ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, dan yang ketiga ini. Nah, dari ketiga pernyataan ini kita dapat simpulkan bahwa mutlak B dibagi N kurang dari sama dengan mutlak B per M epsilon kurang dari epsilon. Jadi dari sini, kemudian ini dan ini.
ketemu ini. Jadi dari pernyataan-pernyataan tersebut terbukti bahwa limit n mendekati tak hingga b per n sama dengan 0. Oke, selanjutnya yaitu dengan definisi nomor 5, dengan definisi limit barisan, buktikan bahwa limit n mendekati tak hingga 4 dikurangi 5n dibagi 3n plus 2 sama dengan negatif 5 per 3. Oke, dari sini dapat kita peroleh bahwa 4 dikurangi 5n dibagi 3n plus 2 menjadi xn, dan dari sini diperoleh x-nya sama dengan negatif 5 per 3. Oke. Karena kita harus menunjukkan bahwa setiap epsilon lebih dari 0, di mana m epsilonnya anggota bilangan asli. Nah, karena ada rumusnya adalah mutlak xn dikurangi x itu kurang dari epsilon, maka kita bisa masukkan ke sini. Oke. Bahwa xn-nya adalah 4 dikurangi 5n dibagi 3n plus 2 dikurangi x. X-nya negatif 5 per 3 kurang dari epsilon untuk setiap n lebih besar dari sama dengan m epsilon. Oke, karena kita bisa mengalihkan silang penyebutnya, jadi kita kalikan 4 dikurangi 5n dikali 3 ditambah, jadi ini negatif dikali negatif positif. 5 dikali 3n plus 2 dibagi 3 dikali 3n plus 2. Sama dengan mutlak 12 dikurangi 15n ditambah 15n ditambah 10 dibagi 9n ditambah 6. Maka menghasilkan mutlak 22 dibagi 9n plus 6. Karena mutlak 22 per 9n plus 6 akan sama dengan 22 dibagi 9n plus 6, maka diperoleh ini. Dikurang dari 22 per 9n kurang dari 22 per n, di mana n anggota bilangan asli. Jadi kenapa ini kok kurang dari 9n? Karena 9n di sini lebih kecil atau kurang dari sama dengan 9n ditambah 6. Nah, karena ini jadi bilangan yang dibagi dengan penyebut yang lebih besar hasilnya akan lebih kecil. Kemudian karena n juga kurang dari 9n, kurang dari sama dengan 9n, maka 22 per n ini lebih besar daripada 22 per 9n, karena penyebutnya lebih kecil maka hasilnya lebih besar. Oke, pembaginya. Sehingga diperoleh 22 per n kurang dari epsilon. Nah, ini dikalikan silang dengan sini, maka n lebih besar dari 22 per epsilon. Maka untuk setiap n lebih besar dari sama dengan m epsilon berlaku mutlak 4 dikurangi 5n per 3n plus 2 ditambah 5 per 3 sama dengan 22 per n kurang dari sama dengan 22 per m epsilon kurang dari epsilon. Oke, jadi di sini ada ini. Ini diperoleh dari yang pertama, diperoleh dari sini. Karena n-nya nih diperoleh dari sini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua adalah diperoleh dari sini. Karena n lebih besar daripada m epsilon, maka 22 dikalikan n lebih besar dari sama dengan 22 dikalikan m epsilon. Jadi 22 dibagi dengan m epsilon akan lebih besar dari sama dengan 22 dibagi dengan n. Oke, ini sudah terbukti untuk yang sini. Kemudian karena n-nya lebih besar dari 22 per epsilon, maka kita peroleh bahwa m epsilon lebih besar dari 22 per epsilon. Kemudian kita kalikan silang, maka menghasilkan m epsilon dikali dengan epsilon akan lebih besar dari 22, di mana epsilon lebih besar dari 22 dibagi m epsilon. Oke, jadi dari sini terbukti. Kemudian dari sini
Pernyataan-pernyataan tersebut membuktikan bahwa limit N mendekati tak hingga 4 dikurangi 5 N dibagi 3 N plus 2 sama dengan negatif 5/3 terbukti. Oke, demikianlah pembahasan mengenai latihan 4.1 nomor 4 dan 5. Ada kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.